Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kay Fatmalah dengan NIM 12310924075. Di sini saya akan membuat video dengan mengapung mata kuliah statistik pendidikan. Di sini saya ingin membuat suatu video di mana dalam menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk mencari data normalitas, terlebih dahulu kita memasukkan data ke dalam SPSS. Lalu kita pergi ke variabel view dan mengubah namanya, yaitu yang pertama ada gambar, menulis itu desimalnya kita bikin jadi 0. Lalu kita klik pada analisis, itu ke comparative test, habis itu logic dialogs, one sample case. Kita masukkan variabel menggambar dan menulisnya ke dalam satu variabel list. Baru kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat dari keseluruhan data yang telah kita cari. Selanjutnya, data pada normalitas teruji normalitas di mana datanya itu kita memiliki sigma 0,200 one away enough. Lalu gambar kita masukkan variator dan menulis dependen. Klik opinions, deskripsi, homogenitas, dan means. Terus continuous, lalu klik OK. Nah, inilah hasil dari uji homogenitas. Jadi, bisa kita lihat dari uji homogenitas di mana kita melihat dari variasi antar kelompok dari signya itu memiliki nilai dari 0,066 lebih besar dari 0,5. Jadi hasilnya itu antara data menggambar dan menulis memiliki homogen, atau artinya penyebaran antar kelompok antara gambar dan menulis itu saling berkaitan atau serupa. Selanjutnya, dalam menguji UGT, kita masuk dalam analisis, lalu buka dalam conference, habis itu one step sample text, masukkan kedua data dalam variabel, lalu kita klik OK. Inilah hasil dari UGT. Bisa kita lihat dari hasilnya. Selanjutnya, di sini signya itu adalah 0,00, dimana jika signya lebih kecil dari 0,5 maka HO-nya ditolak. Artinya ada perbedaan signifikan antara variabel menggambar dan mewarnai. Sedangkan jika signya lebih besar dari 0,5 maka HO-nya diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara
signifikan, yaitu antara menggambar dan mewarnai. Nah, dari keseluruhan hasil itu adalah 0,000 lebih kecil dari 0,5, maka HO-nya ditolak. Artinya rata-rata antara membaca dan menulis membedakan signifikan antara dari 0, atau bisa disebut data ini valid. Selanjutnya pada regresi, dimana kita membuka regression linear, lalu gambar itu independen dan menulis itu dependen. Histogram dan normal probability plot continuous, lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat inilah hasil dari uji regression. Nih, kita bisa lihat di situ ada signya. Lalu kita bisa lihat dari analisis regresi yang digunakan untuk melihat pengaruh apakah variabel membaca dan menulis itu berkaitan atau signifikan atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat dari nilai sig membaca, di mana 0,053 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan membaca dan menulis. Jadi, hubungan membaca dan menulis memiliki positif atau memiliki sifat yang positif tetapi tidak signifikan. Selanjutnya uji regresi berganda, di mana kita masukkan datanya terlebih dahulu. Karena kita cuma membutuhkan 3 data. Lalu kita balik ke view untuk mengubah dari variabel X1, X2, dan Y. Additionalnya kita rubah menjadi 0. Selanjutnya kita klik analisis, convergence, regression linear, dependen masukkan ke dependen dan independen masukkan ke dalam independen. X1 dan X2 itu independen dan Y nilai dependen. Selanjutnya kita buka plot histogram dan di bawahnya continuous. Setelah itu ini di skip, yang ini juga kita skip saja. Setelah itu ini skip, deskripsi boleh, continuous, setelah itu oke. Nah, dari uji regresi berganda, inilah hasil yang telah kita uji. Nah, dapat kita lihat pada tabel tersebut.
Selanjutnya pada uji korelasi, sama seperti di awal-awal dengan memasukkan data dan mengubah nama dan additionalnya. Agak pelan-pelan aja, nggak usah baru-baru kali. Lalu kita ke menu analisis, Pelan-pelan yaitu aja, nggak usah baru-baru kali biar lama. correlation. Nah, kita masukkan ke variabel Tuh nggak cepet kali kayak abang. lalu Apa nah? Weh, mandi kali sih uji anjay. nanti dilambatin. Skip. Lalu kita klik OK langsung. Mengambil hasil dari korelasi melalui uji SPSS. Ini nunggu apa? Tip